Oke, PPT-nya tolong. Bagian sumpah matahari. Oke. Saudara, mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Tuhan adalah matahari dan perisai saya dan keluarga saya. Terus nanti kita bahas lagi, kita teriak, Tuhan adalah matahari dan perisai Indonesia. Kemudian ketiga, Tuhan adalah matahari dan perisai buat seluruh dunia. Ya, 3 kali dulu ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah matahari dan perisai untuk saya dan keluarga saya. Tuhan adalah matahari untuk Indonesia dan perisai untuk Indonesia. Tuhan adalah matahari dan perisai untuk seluruh dunia. Saudara, pada saat saudara pegang ini saja, maka pada saat saudara dia, misalnya nih, mulai merasa khawatir, saudara bilang, engkau perisaiku. Saudara, engkau merasa ada orang-orang yang mau jahat. Saudara, di dalam ekonomi hari-hari ini, saudara, ada banyak penipuan yang mengerikan, saudara. Dan saudara berkata, Tuhan perisaiku. Saudara, untuk pilkada, saudara ya, kita tahu ada banyak rencana untuk buat kerusuhan. Kita berkata, Tuhan perisai atas provinsi saudara. Dan katakan, tidak ada yang boleh membuat kerusuhan, karena Tuhan adalah perisai. Nah, sekarang saudara ya, kita katakan terus ada menuai, musim menuai. Ya, musim menuai ini tidak boleh berhenti, saudara. Saudara, kalau saudara berhenti musim menuai, tiba-tiba saudara tidak punya duit, betul kan? Tapi kalau saudara setiap saat musim menuai, dan ini janji Tuhan bilang, selama ada matahari tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Mari bilang, saudara, cara doa dan mengaktifkan sumpah adalah ambil ini. Saya selalu bilang begini, Tuhan, saya barusan menabur dan saya akan menuai 1000 kali ganda. Itu sumpah. Dan caranya sesimpel itu. Saudara nabur apalah? Saudara bilang gini, saudara habis kerja, itu nabur loh saudara. Saudara melayani itu nabur loh saudara. Saudara ngajar, guru-guru yang ngajar itu nabur. Saudara mungkin ya mendoakan orang, itu saja nabur. Dan saudara bilang, aku menuai 1000 kali ganda. Itu artinya mengaktifkan, saudara, sumpah. Kita teruskan, saudara ya, yang masih nomor 2 ya. Saudara, maka kita berkata, saudara, kita menuai semua yang baik dari seluruh dunia, dari semua gunung dan semua aspek, termasuk 8 miliar jiwa. Orang-orang yang bisa bekerja dan setia, no limit keuangan terus mengalir. Kita sudah, Mahanaim ini sudah 27 tahun, saudara, dan kita tidak pernah berhenti. Saudara, kita berasa hari-hari ini sebenarnya saya berpikir begini, Tuhan, ini Mahanaim bulan-bulan ini mengerikan pengeluarannya. Saudara, setiap bulan 7-8 M. Saudara ya, kita ke Israel, wah banyak lagi saudara, hitung aja sendiri. 1750 kali 300 saudara. Belum yang bisnisnya 2500 saudara, kali sendiri. Dolar ya, dolar saudara. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan. Tapi Tuhan bilang, nah, siapkan imanmu untuk menuai setiap bulan 1 triliun. Kenapa kita mau bikin KKR yang 5 juta, 10 juta? Amin. Kita mau buat KKR serempak di seluruh dunia. Nah saudara, kita butuh triliun. Dan mulai aktifkan ini, aktifkan ini. Saudara berkata, engkau yang menginginkan, engkau yang bersumpah, dan kami percaya itu akan terjadi. Di setiap tempat dan manusia baik dan jahat ditembusi oleh kasih, kekuatan dan kebenaran. Saudara, aktifkan ini, aktifkan. Dan itu mulai diaktifkan dari apa? Dari diri kita. Berapa banyak dari saudara yang sering merasa firman Tuhan kayak apapun hati kita flat? Ada yang pernah merasa begitu? Dan saudara tinggal teriak-teriak berkata begini, sumpahmu Tuhan menembusi hidupku. Sumpahmu, firman itu bisa menembusi aku. Saudara, sejujurnya tanpa saudara mengaktifkan sumpah ini,
maka saudara tidak akan pernah bisa kok. Kita ini ya istilahnya kemarin saya lagi suka pakai istilah gumoh. Udah terlalu banyak firman, sudah terlalu banyak saudara kita mendengar kalau bayi terlalu banyak minum susu keluar lagi. Itu namanya gumoh saudara. Dan kenyataan hidup kita seperti itu. Tapi kalau saudara mengaktifkan sumpah matahari. Saya tanya, ada yang pernah gumoh dengan sinar matahari enggak? Enggak ada kan? Saudara setiap hari disinari matahari tiba-tiba saudara muntah enggak kan? Saudara karena itu kalau sudah mengaktifkan ini, saudara enggak pernah keluar. Tapi tiba-tiba sinar matahari itu, saudara mengaktifkan apa sangat banyak dalam tubuh kita. Kalau ada penyakit langsung dihabisi. Kalau saudara ya, buat yang masih bayi-bayi yang masih masa pertumbuhan, tiba-tiba tulangnya itu dari sinar matahari, tulangnya itu makan saudara. Itu makan apa? Vitamin D, vitamin K. Tiba-tiba aktif dan kemudian tumbuh. Ini data, ini kenyataan. Tanaman dan manusia yang tidak pernah kena sinar matahari tidak bisa menjadi bertumbuh dengan baik, tidak bisa tinggi saudara. Semua binatang saudara bahkan yang di kutub harus kena sinar matahari. Kalau tidak, dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Mereka yang terkena sinar matahari pada waktu-waktu misalnya pagi, itu membuat mereka tumbuh dengan sangat tinggi. Sekali lagi saudara mau tinggi, biarkan pagi hari bangun. Saudara saya ini, tetangga saya punya ayam. Saudara, ayamnya itu nyebelin sampai saya bilang gini sama Ruth, saya pengen sembelih tuh ayam. Ayamnya itu saudara jam 2 pagi dia akan mulai berkokok dan dia tidak berhenti sampai jam berapa? Jam 5. Bukan sekali 2 kali loh saudara. Kokok ayam dari jam 2 pagi. Saudara saya lagi nih, gue pengen bunuh tuh ayam. Terus Tuhan bilang begini, itu aku beli buat kamu, kata Tuhan. Ya Tuhan, saya mulai gitu ya. Itu jam enak-enaknya tidur. Kecuali kalau memang hari-hari tertentu, Tuhan bilang enggak, tingkatkan. Begitu dengar suara ayam itu, sejujurnya saya kalau ayam itu bunyi udah gak bisa tidur saudara. Itu ayam persis sebelah rumah saya. Dan aduh bunyinya haleluya, puji Tuhan saudara ya. Dari jam 2 sampai jam 5 gak berhenti. Dan Tuhan bilang, aku kasih tuh ayam buat mengawal kamu ketemu aku setiap pagi. Saya bilang, terima kasih Tuhan buat ayam yang nyebelin, tapi terima kasih itu hadiah dari Engkau. Saya harus belajar menikmati itu ayam. Tapi ini yang membuat otot-otot rohmu kuat. Kalau saudara berkata, Tuhan buat aku setiap pagi ketemu Engkau, bukan sekedar saudara tidur ya. Saudara, kadang-kadang kita doa, Bapa kami Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Tapi kalau setiap pagi sinar itu menembusi hidupmu, menembusi setiap kegelapan, merubah setiap saudara sel dalam hidupmu, sehingga rohmu itu besar, besar dan besar, membuat semua orang suka tidak suka saudara akan menuruti. Dan saya berdoa, caranya setiap pagi biarkan engkau ditembusi oleh matahari. Dan saudara bilang firman saudara itu akan menembusi setiap orang, anakmu, gerejamu, pelayananmu. Tapi saya akan mau lompat. Kita baca lagi saudara ya. Ada kehidupan pertumbuhan tudung ilahi, ada perlindungan jaminan tidak bisa kena yang negatif. Tuhan yang melakukan bagi kita. Amin. Nah, kita baca sama-sama endless energy ya. Bacakan 1, 2, 3. Endless energy, boundless strength untuk melakukan yang Tuhan mau, menyembuhkan dan terima 7 kali ganda semuanya. Saya berdoa saudara mengaktifkan ini saja cukup. Sejujurnya ya, kalau setiap kali saya sakit, ya belum sampai sakit, baru hajing-hajing, saudara ya, badan saya gak enak, saya bilang begini, sumpah matahari menyembuhkan
Saya mungkin saudara beneran sakit itu ya, sudah 50 tahun. Hampir-hampir. Saudara sudah 25 tahun lah saudara ya setidaknya. Hampir tidak pernah beneran sakit. Paling batuk-batuk dikit, hacing-hacing dikit saudara. Saudara, dan saya itu berkata terima kasih. Terima kasih buat sumpah ini yang menyembuhkan, yang menguatkan. Dan setiap kali saya capek, saya cuma bilang begini, endless energy. Saudara pernah lihat gak sih matahari capek terbit? Saudara pernah lihat gak sih saudara ya, yang namanya saudara matahari tidak bersinar, bukan saudara ya, bukan karena ketutup awan ya. Tapi dia bilang hari ini gua gak mau bersinar. Enggak. Karena kalau dia tidak bergerak saja, kalau dia tidak bergerak saja saudara, maka seluruh tataan planet ini hancur. Tapi ada satu yang Tuhan mau saya bagikan pagi hari ini. Selalu fusi dengan Tuhan sampai semua menyatu dengan Bapa. Saudara, sekali lagi Yesus dan Roh Kudus. Mari kita katakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sepakat, kami mau fusi bersatu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Saudara, ada sebuah saudara ya proses yang namanya fusi. Dan ini yang membuat Mahanaim, membuat kita semua tidak akan pernah kehabisan energi. Tapi proses fusi ini gak pernah enak saudara. Saudara, proses fusi ini adalah sel kita yang di dalam nih inti kita di-break. Kemudian apa? Dimasukkan benda asing. Itulah fusi. Saudara, ada banyak dalam hidup kita intinya gak pernah ke-break saudara. Saya berdoa, saudara sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mau fusi. Bintang di langit banyak saudara, tapi kalau mereka berhenti fusi, maka mereka jadi black hole. Mereka meredup dan mati. Nah saudara, dalam hidup saya mengalami beberapa kali fusi saudara. Ya. Saudara, fusi yang pertama pada waktu saya di Belanda. Pada waktu itu inti yang paling dalam saya, saudara, saya selalu merasa bisa sendiri. Saudara, dari kecil mungkin karena keadaan, mungkin karena saudara ya saya dibawa ke saudara biak, dan kemudian papa mama saya mesti kerja. Di dalam ini saya selalu bilang gini, saya bisa sendiri. Dan itu menjadi inti di dalam saya. Saya selalu merasa tidak butuh orang lain. Saya tidak butuh siapapun, saya bisa sendiri. Dan itu Tuhan tiba-tiba break. Kelihatannya saudara bilang, Bu, rasanya kayak apa? Oh, itu kayak dunia hancur saudara. Kalau inti saudara di break Tuhan, itu kayak dunia hancur. Saya yang apapun saya kerjakan sendiri. Tiba-tiba saya dengerin pelajaran aja gak bisa, dan saya mesti nanya teman saya, tolong jelasin itu apa. Saudara, yang biasanya kalau teman-teman buat laporan, buat saudara ya skripsi, saya yang bantuin. Hari ini saudara, saya harus ngemis sama teman-teman untuk tanya, untuk betulin saudara, karena saya gak bisa bagus buat skripsi dalam bahasa Belanda. Saudara, hari itu yang selama ini di Indonesia ya, kalau kerja kelompok 5 orang misalnya saudara, saya selalu bilang begini, kalian maunya apa, bisanya apa, sisanya semua yang saya kerjakan. Hari itu tidak ada satu orang pun sebenarnya yang mau satu kelompok sama saya, karena saya benar-benar bodoh, menyebalkan, dan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hari itu saya teriak berkata, Tuhan, kenapa kamu hancurkan yang di dalam? Tuhan bilang, itu fusi. Hari itu saya cuma bisa teriak berkata, Tuhan,
Untuk makan aja saya butuh orang. Saya ini orang yang selalu punya duit. Tapi kemudian di sana saudara, ada hari-hari Tuhan bilang tabur semuanya. Dan saya untuk makan butuh doa, beriman. Nanti tiba-tiba teman di sekolah bilang gini, yuk makan bareng yuk, gua ulang tahun, gua traktir. Tapi itu fusi yang di dalam. Dan apa yang Tuhan tambahkan, tiba-tiba Tuhan masukkan sampai hari ini. Seluruh hidup saya hanya bergantung dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Saya tidak bisa lakukan apapun dari yang besar sampai yang kecil, kecuali Tuhan yang melakukan bagi saya. Itu begitu dimasukkan ke dalam. Sampai setiap hari saya cuma teriak gini, saya tidak bisa kok Tuhan. Ngajar anak tidak bisa, merubah Mahanaim tidak bisa. Saya tidak mungkin memberi makan. Saya tidak mungkin Tuhan nyediain 1 bulan aja, saya tidak ada kok. Saudara, 1 bulan itu Mahanaim 5M. Dan 1 bulan itu cuma operasional, belum tambahan-tambahannya. Saudara, dan uang 1 bulan untuk 1 bulan aja saya tidak punya. Tapi itu fusi membuat hari ini kita berjalan makin kuat. Karena apa? Saya sudah tidak pernah bergantung 1 kali pun dari kekuatan saya. Tapi saya bergantung totally dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Itu diperek. Saya berdoa saudara. Saudara mulai berkata, aku mau Tuhan. Kalau saudara berkata, Bu, apakah fusi terjadi 1 kali? Tidak. Saudara, ujungnya kalau saudara tahu matahari asli, fusi berlaku terjadi berapa? Setiap menit, setiap jam. Ada sel yang harus diperek dan dimasukkan yang baru. Bolehkah Tuhan membrek hidupmu dan memasukkan yang baru? Ketika Mahanaim semua sudah berjalan baik, tiba-tiba Tuhan bilang, bolehkah aku break? Dan dia mulai masukkan yang baru, Bahtera. Wah, itu goncangannya. Saudara, sekali lagi pada waktu semua berjalan yang dengan baik, Tuhan bilang, bolehkah aku break? Dan Tuhan mulai dalam tanda kutip ambil Pak Agung, Pak Yusak, Pak Daniel. Sekali lagi saudara, setiap kali dia mulai break dan dia masukkan yang baru. Saya berdoa, saudara berkata, silahkan Tuhan, kau boleh break. Dan itu akan menjadi ledakan energi yang ajaib. Ledakan saudara, sinar, cahaya. Kalau dia mulai dan dia boleh membreak hidupmu. Saya akan ambil 2 lagi yang terakhir. Menetapkan musim dan zaman. Pusat yang membuat semua pada orbitnya. Anak cucu ada selamanya di hadapan Tuhan. Tahtanya seperti tahta matahari di hadapan Tuhan. Nah saudara, ada banyak orang yang pertama tidak tahu musim. Saudara, kadang-kadang kita ini kan pengennya gini ya, kalau kita udah biasa begini, musim berganti kita gak mau ganti saudara. Saya tahu kadang-kadang menyebalkan ketika saya tiba-tiba bilang begini, semua bikin anggur manis. Dan saudara gak siap. Kenapa sih mesti? Saudara, hari-hari ini saya teriak terus, orkestra gabung sama parade. Ini saya belum maksa saudara ya, karena kita lagi mau fokus ke Israel. Saya masih mau maksa kita buat parade saudara di mana-mana ya. Sekali lagi, tapi musim berganti. Kalau saudara tidak berani menangkap musim Tuhan, ya saudara semua melakukan ya seperti biasa. Miss.
Hari itu saudara, orang semuanya saudara bikin persekutuan. Kalau saudara pernah tahun berapa ya, 80-an atau 70-an, saudara itu semua bikin persekutuan. Sampai di di kantor-kantor persekutuannya itu banyak. Saudara, saya itu kalau khotbah di persekutuan, saudara di kantor BCA misalnya, wih itu keren loh saudara. Di tempat parkir saking gak muatnya saudara, tapi penuh. Tapi tiba-tiba hilang saudara. Bukan karena COVID. Saudara, ada satu masa, bam, hilang. Sama sekali. Musim berganti. Dan mereka yang tidak bisa mengganti hidupnya setiap kali musim berganti, habis. Kita tahu ada zaman dulu Blueberry, Blackberry kok Blueberry sebenarnya. Saudara ya, BB. Semua orang punya itu, betul? Tapi tiba-tiba musim berganti. Saya berdoa saudara menangkap per musim, maka engkau tidak akan pernah saudara untuk tertinggal, habis dan hancur. Dan terakhir, kalau kita punya sumpah matahari, maka kita akan tetap di orbit. Saudara, mataharilah yang memegang semua planet. Mengenai saya berdoa, saudara, itu seperti ya seluruh Indonesia, seluruh dunia akan digerakkan dari deklarasi, dari hidup, dari doa, dari penyembahan kita di sini. Bukankah semua hamba-hamba Tuhan yang datang berkata bahwa apa yang kita buat di sini berdampak, saudara, dunia, betul? Tapi itu harus dimulai dari hidupmu. Apakah hidupmu ada di orbit atau tidak? Saudara, kalau hidupmu mulai tidak di orbit, saudara, itulah kenapa saya ini kadang-kadang ini, mungkin buat saudara ya, saudara masih di orbit, tapi saya tahu sudah mulai nyeleweng, saudara. Maka saya mulai marah dan saya berkata, hei, kita mulai nyanyi tidak dengan hati. Saudara, kita mulai bicara tidak seperti yang Tuhan mau. Pikiran kita mulai bersandar sama uang. Dan saya akan mulai teriak-teriak. Kenapa saudara? Setiap kali Tuhan teriak, saya tinggal menyalurkan teriak sama saudara. Karena Tuhan tidak mau kita kehilangan, kita keluar dari orbit. Bersyukurlah buat setiap teriakan Tuhan. Saudara harus tahu, kalau saudara naik becak, saudara ogel-ogel bannya pecah, saudara tidak akan mati, percayalah. Tapi kalau saudara melaju dengan mobil kecepatan 200 km per jam, ban kempes, saudara bisa mati. Saudara ini gerakin ya, saudara ya, setir cuma meleng sedikit, dengan 200 km per jam, saudara pasti nabrak pagar. Bisa mengerti? Dan saudara hari ini bintang. Loh, saudara ini menyebut diri bintang kan? Saudara mau tahu kecepatan bintang? Ribuan kilometer per jam. Jadi saudara tidak bisa salah. Saudara harus bilang, Tuhan, pegangnya aku tetap di orbit. Jangan aku nyeleweng. Jangan aku keluar dari orbit. Amin. Ya, mari Pak Luki.